Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali kita hari ini bisa bertemu kembali dalam acara agenda rutin kita per 2 pekan dari kontributor buku Gara-Gara Talent Mapping, dan kali ini kita sudah memasuki pekan kesekian. Saya sampai nggak ngitung nih udah pekan keberapa kita nih ya. Tapi yang pasti setiap pekannya selalu ada hal-hal, setiap pekannya dan setiap 2 pekannya yang sekarang selalu ada hal-hal yang baru yang bisa kita dapatkan. Seperti tadi kita sudah mendapatkan berbagai macam cerita mengenai bagaimana mengenal tubuh kita, ngajak ngobrol tubuh kita, terus ternyata kita harus minta maaf kepada tubuh kita sebagai awal proses healing, dan ini menarik sekali. Apalagi hari ini kita membahas bakat learner. Jadi rasa-rasanya begitu ada hal baru nih, tadi saya lihat di kamera pembicara kita langsung berbinar-binar, wah ini hal baru lagi nih, gitu, hal baru lagi nih, apa lagi nih, gitu ya. Dan itu ternyata salah satu dorongan yang menarik dari teman-teman kita yang memiliki bakat kuat learner. Jadi kalau saya bacakan di sini, learner adalah seorang pribadi yang bergairah untuk belajar dan ingin terus berkembang, menyukai proses belajarnya karena itu sangat menarik, dan mereka lebih mengutamakan prosesnya daripada hasilnya. Jadi tidak heran kalau ini juga saya rasakan ya, karena saya juga kebetulan bakat learner ini salah satu bakat kuat saya. Jadi saya merasakan juga sangat suka sekali mengikuti kelas-kelas, apalagi kalau proses belajarnya sangat menarik sekali. Nah itu. Nah kali ini kita kedatangan 3 tamu spesial. Ada Mbak Hayal Umroh, juga ada Mbak Arifah Handayani, dan ada Ibu Wora Utami yang akan berbagi kepada kita semuanya, ngobrol-ngobrol seru gimana kalau bakat learner ini ternyata bakat kuat kita, dan bagaimana kalau ternyata ini adalah satu keterbatasan buat kita. Kalau kuat, bagaimana kita mengoptimalkannya dalam aktivitas sehari-hari, dan kalau ternyata sebuah keterbatasan, bagaimana cara kita supaya kita siasati, apakah kita jadi nggak dengan belajar, atau seperti apa sih? Nah, nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada Mbak Woro. Tapi sebelumnya, seperti biasa, nggak lengkap rasanya kalau sesi kali ini tidak dibuka dengan cerita menarik dari Abah Rama yang setia selalu menemani kita di setiap sesi kontributor Gara-Gara Talent Mapping. Jadi monggo Abah Rama, walaupun tadi sudah bercerita banyak, rasanya masih kurang, jadi silahkan Abah Rama untuk berbagi cerita. Ada keseruan apa hari ini yang bisa kita dengarkan lagi nih? Sebetulnya saya nggak siap buat cerita sih. Karena nggak gampang lah punya cerita tiap 2 minggu kan. Cuman yang jelas memang yang jelas adalah menarik ya dengar pengalaman dari para praktisi ini. Pengalaman yang tidak mungkin saya punya sih, walaupun saya belajar, tapi kan yang tahu persis ceritanya kan yang bersangkutan. Bahkan kemarin baru saya bilang jadi kemarin ada temuan lucu nih. Rupanya kan sekarang fokus para santri masih ke bakat ya, belum ke aktivitas kan. Jadi masih ke talent map, 34 bakat, belum ke yang 114 aktivitas. Tapi semakin lama semakin dekat ke sana, jadi makin mengerti bakat, makin berusaha masuk ke strength cluster map. Nah kemarin ada satu santri, barulah, belum jadi santri, baru ikut pelatihan baru. Dia nanya sesuatu itu, ternyata ada satu kesalahan dalam definisi gitu. Dan kami baru sadar setelah 10 tahun ini. Jadi ada 2 definisi yang harusnya beda tapi sama gitu. Kaget juga kita dibaca, waduh ketahuan rupanya bugs itu kan selalu ada lah kesalahannya. Tapi kan kita tidak sampai sedetail itu. Tapi bagi saya jadi bagus karena makin banyak orang yang paham ini, makin kita harus benerin lah semuanya yang ada itu. Begitu. Jadi terima kasih ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol semacam inilah. Oke, silakan. Oke, terima kasih Abah. Ya, jadi kadang-kadang memang kita juga sadari ya hal detail itu mungkin kita miss, tapi begitu ada orang baru yang datang, kemudian ada mereka ngulik, oh ternyata ini perlu improvement terus-menerus. Jadi menarik sekali. Oke, terima kasih Abah sudah membersamai kita dan semoga sehat selalu. Amin, amin. Baik, oke teman-teman, nanti seperti biasa ketika teman-teman ada pertanyaan mengenai topik kita hari ini tentang bakat learner, jadi langsung saja bisa menuliskan di kolom chat seperti apa pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa.
Dan langsung saja saya panggilkan uh, narasumber atau sosok yang luar biasa yang akan berbagi pertama kali nih ya tentang bakat learnernya. Ada Mbak Hayail Umroh. Di sini beliau adalah praktisi talent mapping, kemudian dosen psikologi keluarga dan psikologi perkembangan, penulis buku, duta kesehatan mental dan dia. Langsung saja Mbak, silahkan berbagi pengalaman apa sih yang dirasa, karena kan kalau kita ngomongin bakat berarti berkaitan dengan pola pikir, pola merasa dan berperilaku ya. Apa sih yang dirasa, kemudian seperti apa sih munculnya ekspresi bakat learner ini dalam aktivitas dari Mbak Hayail sehari-hari. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Hayail Umroh, asli Betawi, tinggal di Banda Aceh. Ya, jaringannya bagus, Mbak Umi. Putus-putus nggak? Jelas Mbak. Jelas ya, alhamdulillah. Karena lagi hujan nih, takut. Ya, jadi kalau cerita soal learner itu terus terang, sebelum kenal TM bingung sama diri sendiri gitu. Kalau ditanya cita-cita pasti nggak tahu. Karena rasanya semua saya mau kuasai gitu. Kayaknya semua bisa sih gitu. Kalau ditanya cita-cita apa ya gitu. Itu udah bingung awalnya. Nggak paham kalau ternyata saya termasuk orang yang senang mencoba hal baru, senang bukan menguasai ya, menikmati proses gitu. Jadi pas tahu oh ternyata ini saya normal ya, ternyata ada namanya itu bakat tuh learner gitu. Yang saya rasain sih kayak gitu. Terus banyak hal yang saya lakukan, termasuk diantaranya itu tuh ngejar-ngejar apa namanya, oh di sini ada seminar nih tentang ini, oh cari gitu. Termasuk kayak Abah tadi kan kasih link gitu ya, itu langsung cari gitu, langsung buka apaan sih, penasaran. Jadi kalau udah learner tuh main nyala, sulit pun gitu kita cari gitu. Jadi kan saya agak kurang nih bahasa Inggris, tapi kalau misalnya dapet informasi gitu ya tentang apapun yang bahasa Inggris gitu, kalau memang saya penasaran, saya cari gitu. Saya sanggup gitu bertahan untuk nyari tahu sampai misalnya apa cari Google Translate gitu tuh, sanggup gitu. Kadang sampai semalaman ini aja apa ya, tenggelam ya, flow gitu ya. Nah itu kayak gitu. Terus kalau sekarang nih yang saya rasain dalam rumah tangga nih Mbak Umi, jadi suami kan tidak punya bakat learner yang kuat, tapi saya yang kuat gitu ya. Seringnya kalau di rumah sama si abang, saya ini malah jadi sumber informasi gitu, dan saya tertantang untuk mencari hal-hal baru berkat beliau. Beliau ini memang nggak learner tapi achiever. Beliau seringkali diberikan tugas misalnya sama seseorang yang dipercayai gitu ya. Udah tuh dilempar ke saya gitu. Dek, ini maksudnya apa ya? Apa sih? Saya baca lagi. Oh, ini ya. Saya yang cari tahu. Oh, gitu. Saya yang usaha untuk bisa paham sebelum memahamkan beliau. Dan itu sering. Nah, kurang lebih gitu sih, Romi. Oke, menarik banget karena apa yang Mbak Hail rasakan tuh juga saya rasakan sebenarnya. Jadi suami saya juga bakat learnernya tidak seperti saya kuat. Kalau suami bakat learnernya ada di sebelah kanan gitu. Jadi sama ketika apa namanya ada hal yang perlu, jadi saya yang diutus untuk belajar dan saya senang-senang aja gitu ya Mbak ya. Ada sesi ini nih kamu ikut, oh iya aku ikut gitu. Jadi rasanya senang banget gitu. Sampai rumah kita yang bertugas menceritakan kepada pasangan ya. Tepat, benar itu Mbak. Sehati. Oke deh. Kalau boleh tahu nih Mbak, ketertarikan untuk belajar ini apakah ada bidang tertentu atau seperti apa? Apa semua bidang? Ada. Saya rasakan ada. Memang nggak semua ya. Cuma kalau ada sesuatu yang bikin kata kuncinya penasaran ya, itu saya kejar gitu. Tapi yang enjoy, yang nikmat gitu, yang saya rasakan kayaknya ini membawa manfaat gitu. Pastinya semua ilmu membawa manfaat. Tapi gini, kalau dulu saya itu masih ngacak. Apa aja saya kejar sampai saya nggak tahu lagi saya harus berdirinya di mana gitu. Apaan sih yang saya kuasain? Kayaknya nggak ada deh, semuanya setengah-setengah gitu ya. Tapi setelah kesini ada bidang yang saya memang sangat ingin kuasain gitu. Nah ini bidang
keluarga ya. Makanya saya senang dengan psikologi keluarga. Dan alhamdulillah suami juga, beliau kan di hukum keluarga, beliau ini seringkali diminta untuk istilahnya ada orang curhat lah, orang percaya gitu. Misalnya di inbox, di Facebook, apa segala macam. Beliau kasih advice tentang perceraian, hak asuh anak, waris, yang kayak gitu tuh. Ini seirama gitu. Jadi kami di rumah itu ya diskusinya paling kadang ya soal itu, tapi saya dari sisi psikologinya, si abang dari syariahnya gitu. Nah ini yang saya lagi senengin gitu, termasuk juga dengan apa ya kayak semacam terapi-terapi gitu ya, psikoterapi lah. Nah ini buat bantu orang gitu ya, seneng gitu. Kayaknya kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang ada bidang-bidang yang nggak semua gitu. Kalau dulu masih, sekarang alhamdulillah insya Allah netep gitu ya. Itu mau. Oke, jadi sudah punya apa preferensi minat tertentu ya. Oh, saya sudah suka ini, maka itu yang lebih dikejar gitu ya, Mbak ya. Iya, betul. Tapi justru dari situ kadang melebar ya ilmunya kemana-mana gitu. Kalau dulu kan kemana-mana dulu gitu, nyari ujungnya kemana gitu. Kalau sekarang, oh dari sini dulu nih, nanti melebar kemana-mana. Akhirnya jadi holistik lah gitulah harapannya. Oke, berarti seiring seiring waktu bertambahnya usia mungkin ya. Kalau dulu ilmunya apa-apa dulu semua dicari, kalau sekarang satu dan akhirnya lama-lama bercabang, akhirnya ya banyak juga gitu ya. Betul. Oke, ini menarik banget nih komen dari Mbak Nurwening nih. Ternyata yang nggak punya cita-cita bukan cuma bekas futuristik jongkok doang ya, gitu. Ya, Mbak Wening. Enggak Mbak, tenang Mbak. Oke, kalau tadi Mbak Yael merasa bingung mau apa karena semuanya pengen dipelajari. Oke. Iya. Ada lagi Mbak yang ingin ditambahkan mengenai pengalaman mengenai bakat learner ini? Gini, saya sih mau berbagi ya, mungkin ada teman-teman kita yang bukan praktisi TM ya di sini gitu ya. Saya mau cerita aja gitu. Jadi bakat saya ini kemarin itu sempat bikin saya galau gitu ya. Sempat bikin saya agak-agak insecure sama suami gitu ya. Jadi saya buka-bukaan nih. Si abang orang signifikan, dia senang berada di atas panggung dan menjadi pusat perhatian. Sementara saya nggak punya bakat signifikan dan saya juga tidak terlibat dalam sebuah kegiatan bersama beliau gitu ya. Jadi ini yang selalu muncul beliau gitu. Nah, saya sebagai istri ngerasa kok gitu ya gitu. Selama ini salah saya loh yang cari informasi, saya yang paham dulu, saya yang berikan gitu sumbernya, dan beliau yang maju. Itu sempat gitu, itu ada kayak semacam ini saya tulis juga di salah satu buku ya, ada semacam apa ya, cemburu ya sama karir. Nah ini ternyata pelajaran besar buat saya gitu, mencari misi hidup atas dorongan bakat sifat. Ini juga saya dapetin gitu ketika saya melihat profil produktif suami. Ini ternyata memang beliau influencer. Jadi dorongan bakat alami suami saya memang harus ada di depan, ada di atas panggung gitu ya. Dan ternyata memang Allah ciptakan saya untuk mendampingi suami. Boleh nak istirahat. Jadi itu Mbak apa ya istilahnya ngebuka mata gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan misi hidup, terus ya banyak sih ya kaitannya. Kalau buat saya jadinya jatuhnya luas banget gitu. Salah satunya ya menjadi pasangan hidup dari suami gitu. Oh ternyata posisi saya dan saya sebagai apa gitu di sisi beliau itu jelas gitu, dan itu enggak menjadi penyesalan gitu. Oh ya saya memang dilahirkan mungkin salah satu misi hidup saya ini gitu, mendampingi beliau, dan akhirnya saya enjoy gitu, saya nerima gitu. Mungkin itu aja Mbak. Oke, menarik ya. Ternyata di balik dorongan bakat kuat ini muncul insecure gitu ya. Insecure karena ternyata ada suami yang signifikan kok bisa beda. Alhamdulillah akhirnya sekarang sudah bisa pelan-pelan menyadari ya Mbak ya. Oh Iya, ternyata memang perannya seperti ini, peran suami seperti ini. betul, itu dari TM tuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Gak kebayang ketemu TM. Mungkin masih insecure sekarang ya. Masih merasa
kok. Makasih ya Abah, ya Allah Abah, bermanfaat banget ilmunya. Iya, ini seperti kata Mbak Esti nih di komen, karena istri pakaian suami untuk menyempurnakan suami, Bun. Oke. Emang Bunda Esti ini. Sarang nih, kalau kata anak sarang ya gitu ya. Oke, oke. Mbak Hayayil, kita tahan dulu. Siapa tahu teman-teman nanti akan bertanya banyak ke Mbak Hayayil. Kita akan berpindah terlebih dahulu ke Mbak Arifah yang sudah hadir di sini. Selamat malam Mbak Arifah, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Umi. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Ini udah kelihatan banget learnernya, banyak banget buku di belakang ini ya. Oke, Mbak Arifah ini juga sama seperti Mbak Hayayil, bakat learner termasuk salah satu bakat kuat yang dimiliki oleh Mbak Arifah ya. Dan Mbak Arifah ini adalah praktisi talent mapping, kemudian pemilik lembaga pendidikan, inisiator Krieva Community, founder Ahad Pagi Mengaji, penulis buku, Duta Kesehatan Mental dan Dia. Baik Mbak Arifah, boleh dong diceritakan apa sih yang dirasakan dengan dorongan bakat kuat dalam ekspresi aktivitas sehari-hari? Silakan. Iya, saya izin baca narasi ya. Saya baca narasi untuk nanti setelah saya baca narasi baru kita membahas tentang learner yang terkait dengan saya dan pada pakatnya yang lain. Saya baca narasinya agar lebih mengena kita memahami tentang learner. Ya, silakan. Aku adalah manusia pembelajar yang senang menyelusuri hal-hal baru hingga mampu menuntaskan rasa ingin tahuku. Bagiku, belajar adalah kepastian dan merupakan kebutuhan utamaku. Hal yang selalu menarik perhatianku adalah semua yang terkait dengan keilmuan, baik formal maupun informal. Kondisi yang menyamankanku adalah ketika selalu bisa berada dalam lingkungan yang memudahkanku mengakses banyak ilmu baru. Aku tak pernah lelah mempelajari sesuatu selama aku menginginkannya. Usia bagiku juga bukan merupakan masalah dan penghalang untuk terus belajar. Karena belajar menjadi bagian yang menyatu dalam setiap tarikan napasku. Kenali dan temukanlah aku di ruang-ruang seminar, pelatihan, dan forum-forum ilmiah yang mengupas tentang keilmuan baru. Ketahuilah bahwa rentang ketahananku dalam belajar hanya sebatas pada terpenuhinya hasrat ingin tahuku. Setelah itu, aku mungkin akan mudah berpindah ke hal lain yang lebih menjanjikan pengalaman yang baru lagi. Jadi, jangan harapkan aku untuk betah berlama-lama berada di kondisi sama, tanpa pernah ada tambahan pengetahuan baru. Bahasa yang aku pakai adalah bahasa yang memungkinkanku untuk terus berkembang maju, menguasai keluasan ilmu. Terimalah aku sebagai manusia yang mengandalkan nalar berpikirnya untuk berdialog. Menjalin relasi denganku akan lebih maksimal ketika kita bisa duduk bersama mempelajari sesuatu. Inilah aku yang orang sebut sebagai manusia yang haus akan ilmu. Fokus belajarku bukan pada hasil, tetapi proses dan pengalaman yang aku jalani ketika aku belajar. Keingintahuan terkadang membuatku lupa diri. Bahkan terkadang juga tak memandang kebermanfaatan ilmu itu bagi aktivitas harian. Aku terlelap dan hanyut dalam samudera ilmu sehingga aku bisa saja abai dengan aktivitas lain. Jangan pernah tanyakan, apakah aku pernah lelah sebagai seorang learner? Energi dan semangat belajarku melebihi semua kelelahan dan rintangan yang menghalangi. Padaku terletak hidupnya sebuah ilmu karena aku adalah sang pembelajar, penyala keberlangsungan obor ilmu. Nah, itu narasi yang mungkin bisa menggambarkan tentang learner. Kemudian kita masuk pada saya sebagai seorang learner dengan bakat-bakat yang lain. Bakat saya itu ke arah penting semuanya ya, jadi mungkin agak kaku ya, karena relator saya gelap gulita, kecuali adaptability-nya. Ini adaptability saya. Kita bahas mengenai learner. Saya learner itu nomor satu. Learner saya nomor satu ya. Jadi kalau tadi Mbak Umi mengatakan di belakang saya ada buku-buku, ini baru sebagian. Di semua tempat saya, kalau nanti mungkin ada kesempatan untuk berkunjung, mungkin di sini buku semuanya. Ya, learner secara bahasa itu kan artinya belajar ya. Tapi kalau secara konteks TM mungkin ada pemahaman yang lain. Itu orang yang memiliki kesenangan mempelajari sesuatu dan memiliki dorongan untuk belajar
tapi lebih menekankan pada prosesnya, proses pembelajarannya daripada materi yang dipelajari. Bakat learner saya itu sebenarnya sudah nampak dari sejak kecil. Saya senang baca, saya lebih senang dengan, mungkin yang lain senang mainan, saya mungkin dari kecil itu sudah senang dengan bacaan-bacaan. Banyak rasa ingin tahu saya, banyak bertanya gitu. Kalaupun tidak mendapatkan pertanyaan, tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya akan berusaha mencari sendiri. Jadi Arifah kecil dulu memang sudah terbiasa dengan buku. Tapi jangan dikira saya itu kalau bayangkan murid yang rajin di sekolah. Saya itu tukang bolos di sekolah. Saya tukang bolos, saya terkenal bolos. Saya bahkan bisa mempengaruhi teman sekelas itu untuk membolos. Saya tukang bolos, saya sampai SMA itu tukang bolos, kuliah juga begitu. Jadi saya adalah orang yang suka belajar tetapi tidak suka sekolah. Jadi saya memang senang belajar tetapi tidak suka sekolah. Ya. Saya bukan tipe anak yang rajin duduk manis di ruang kelas. Saya pecinta buku iya, tetapi bukan pecinta sekolah. Ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa riwayat sekolah saya banyak membolos. Cuma membolosnya saya itu dulu adalah ke perpustakaan wilayah. Jadi kalau yang lain biasa bolos mungkin ke tempat hiburan, dulu belum ada mall zaman saya ya. Belum ada mall seperti sekarang, tempat hiburan seperti itu, saya bolosnya ke perpustakaan wilayah. Jadi sampai petugas ini saya tulis di salah satu buku antologi saya gitu. Sampai petugasnya itu juga bingung, ini anak ada, sekali kalau ditanya kenapa kok di perpustakaan wilayah, saya bilang gurunya rapat lah, klasik lah, gurunya rapat, ada tugas dan semuanya. Lama-lama kan sebenarnya petugas perpustakaan juga sebenarnya curiga, tapi mungkin juga mikir mana ada anak bolos kok ke perpustakaan wilayah, itu ya susah untuk ini. Tapi saya bolosnya di perpustakaan wilayah. Dan kalau saya ngerasa bahwa misalnya saya pelajaran di sekolah itu saya merasa tidak nyaman atau tidak ada sesuatu yang baru, saya tidur di UKS. Jadi itu sudah terkenal sejak saya SMA. Guru-guru saya sudah paham. Jadi saya tidur di UKS. Tetapi kalau ujian, kalau tes ya saya ikut. Tapi saya belajar sendiri. Jadi saya beli buku-buku beli buku-buku sendiri. Kalau yang jajan itu saya larinya ke toko buku. Ada hal menarik ketika saya skripsi S1 saya ya. S1 saya. Waktu S1 saya itu saya tulisan saya atau pembahasan saya itu disalahkan oleh salah satu dosen. Saya lalu pulang ke kos, saya bawa tuh setumpuk buku tuh. Saya taruh di depan dosennya, ibu dosen. Ya, terima kasih juga itu. Jadi saya taruh di situ, saya berikan. Dosennya itu sampai heran, karena saya sebenarnya kuliah itu mungkin kalau masuk nggak ada 25% saya masuk kuliah. Nggak ada 25%. Terus saya berikan itu. Dosennya heran, dari mana saya bisa dapatkan literatur ini? Karena saya memang nggak senang sekolah, saya nggak senang kuliah, saya nggak senang berada dalam ini, tetapi saya senang belajar sendiri. Jadi saya senang mencari-cari sendiri. Input adalah, saya juga punya input. Jadi saya pelajari sendiri, saya juga ada bakat maximizer nomor 3 kalau nggak nomor 4 ya. Jadi saya pelajari sendiri, kemudian dosennya baru terkaget-kaget, dari mana kamu dapat literatur seperti ini gitu. Karena dalam image-nya saya memang lebih aktif di organisasi daripada kuliah. Itu pengalaman kedua waktu S2 juga begitu. Praktis saya juga di ATC gitu. Tapi karena saya belajar ada sesuatu yang baru gitu, saya maju tuh tinggal 2 hari atau 3 hari sebelum saya maju. Saya maju ke dosen, saya bilang, Bu, ini ada yang boleh saya rubah. Gitu. Dosen juga bingung, nggak ada bisa begitu. Revisi kalau udah di ACC kan ngapain harus cari. Saya maju tuh minta revisi sendiri gitu, minta Bu izin saya untuk revisi ini gitu. Kenapa? Saya menemukan sesuatu yang baru yang ini. Jadi tapi saya sebenarnya tidak terlalu bahwa kemudian ada nilai yang terikut semuanya, itu ada hanya konsekuensi logis dari itu, tapi bukan di situ tujuan utama saya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru saya memang senang melakukan. Kemudian juga ada bakat, kan itu juga dipengaruhi bakat-bakat yang lain. Dan kita kemudian ciri-ciri apa sih bakat learner itu yang saya pahami ya itu ya. Itu senang mempelajari hal baru, fakta baru, pengalaman baru, kemudian
teknik-teknik baru. Kemudian memang relatif lebih cepat untuk memahaminya. Dari 0 sampai dia menguasai, dan itu memang kalau saya pun juga saya juga merasakan itu, bahwa ketika tertarikan sesuatu hal yang baru itu, saya merasa lebih cepat untuk bisa memahaminya. Kemudian tadi sudah disebutkan sama Mbak Umi, tidak fokus pada hasil belajarnya, tetapi lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati tahapan-tahapan dalam seorang learner itu belajar. Meskipun hasilnya kadang-kadang tidak diaplikasikan dalam seharian, tuh kadang-kadang tidak ini. Saya tuh belajar banyak hal. Saya filsafat baca, saya manajemen baca, saya ini semua saya baca gitu. Kadang-kadang kalau hal yang paling mengerikan bagi suami saya itu kalau saya ke Gramedia. Kalau gitu. Jadi karena itu membuat saya bisa kalap gitu ya. Dan seorang learner itu merasa antusias dengan proses pembelajarannya, tidak terlalu mementingkan hasilnya. Dia senang dengan tahapan, menikmati benar tahapan dia dari mulai tidak tahu kemudian menjadi tahu sedikit-sedikit ya. Karena saya tidak punya bakat competition saya rendah. Jadi saya nggak suka bersaing dengan orang lain. Jadi akan lelah sendiri kalau orang ngajak bersaing saya, karena memang saya nggak senang bersaing. Kalau saya kalaupun belajar menjadi maksimal itu juga karena memang keingintahuannya saya sangat besar, tapi tidak ada untuk bersaing atau bagi learner itu tidak ujungnya bukan dipuji atau dinilai, atau dia tidak butuh hal-hal seperti itu. Bahwa kemudian ada konsekuensinya itu konsekuensi logis dari itu, jasa dan semuanya itu kan konsekuensi logis dari dia belajar. Seorang learner itu juga yang saya alami sendiri, seorang learner itu biasanya pengikut setia member dari segala macam jenis seminar, kursus gitu. Ya, apalagi di masa pandemi ini, wah itu surganya learner bener-bener itu banyak sekali, dan saya ikut coba cek aja di WA-nya Bu Yail itu pasti komunitasnya banyak tuh, komunitas belajar tuh. Bagi orang learner itu komunitasnya pasti komunitas belajar. Komunitas yang lebih-lebih mungkin dia tidak terlalu mengikuti gitu ya. Atau kalau dia harus ikut di grup reuni, mungkin ya yang itu langsung clear chat. Terus bagi seorang learner itu belajar juga menjadi bagian yang sudah melekat pada dirinya. Jadi learner tidak perlu dipaksa-paksa untuk belajar. Saya tidak pernah, seingat pengalaman saya dari kecil nggak pernah dipaksa untuk belajar, karena itu sudah menjadi bagian yang menyatu bagi seorang learner. Naluri belajarnya juga sangat kuat. Jadi kalau dia ngerasa ada sesuatu yang hal baru, dia langsung otomatis nggak usah meskipun orang lain mungkin nganggapnya nggak penting, nggak butuh, nggak ini, kalau dia merasa di situ dia merasa ada sesuatu yang ingin dia pelajarin, ya dia akan ada yang masuk. Dan biasanya tidak melihat pada kalau saya pengalaman saya itu, saya tidak melihat pada, kadang-kadang manajemen pun saya kadang-kadang hal apa, teknik apa gitu ya, saya kalau memang lagi pengen melajari itu ya melajari, tapi ya sudah, kalau sudah tahu oh ya gitu, oh ya udah gitu, udah selesai gitu, nggak pengen expert yang sekedar ingin tahu saja, ya udah, oh gitu, oh ya udah gitu. Makanya kadang-kadang disebut nggak konsisten gitu. Kemudian konsistensi saya juga rendah, jadi saya nggak bisa ini, karena konsistensi rendah, tidak suka dengan aturan-aturan, makanya saya tadi tidak suka dengan aturan-aturan ketika di lingkungan formal di sekolah gitu. Kadang orang mengatakan apakah learner itu pasti pintar. Kadang learner identik dengan dia pintar. Sebenarnya tidak juga gitu. Pintar dalam artian formal belum tentu gitu. Pintar dalam artian mesti nilainya bagus, mesti nilainya tinggi, mesti juara kelas, itu tidak. Bahwa mungkin pencapaiannya tinggi, ya itu dia tidak terlalu peduli dengan itu. Tapi tidak selalu jaminan bahwa orang pintar, orang yang nilainya tinggi itu pasti seorang learner. Bisa jadi dia maximizer, digabungkan dengan bakat yang lain, tapi tidak selalu orang learner itu identik dengan kepintaran. Kalau contoh yang pernah saya baca itu
tipikal orang learner itu yang pernah di bukunya Abah itu Abraham Lincoln ya. Abraham Lincoln itu dia tidak mendalami sekolah formal, tapi dia senang, memang dari kecilnya dia senang belajar. Bahkan dia sampai 3 hari itu mengupas jagung secara berurutan agar dapat membeli buku bekas. Jadi buku bekas dia beli dengan cara dia mengupas jagung selama 3 hari. Dan itu bukan orang learner ya memang seperti itu. Kalau dia punya keinginan untuk ini, dia akan berusaha untuk ketika dia pengen tahu tentang sesuatu. Saya kutipkan satu kata-kata quote dari seorang Abraham Lincoln ya. Hal-hal yang ingin ku tahu ada di dalam buku. Sahabat terbaik adalah orang yang akan memberikanku sebuah buku yang belum aku ketahui. Jadi dari quote ini pun kita sudah tahu. Yang kedua, kalau yang di Indonesia itu Bu Susi. Bu Susi kalau saya pahami itu juga learnernya kuat. Bu Susi itu ijazahnya sekarang sudah punya kesetaraan ya, SMA. Beliau itu sekolah ambil kejar paket C. Jadi sebenarnya kan beliau lulusan SMP. Dan itu kenapa beliau SMA itu jadi dikeluarkan karena beliau itu ikut di dalam gerakan gerakan golput yang pada masa beliau itu dilarang ya. Masa beliau itu dilarang dan beliau dikeluarkan. Tapi karena learner beliau kuat, beliau bisa belajar sendiri, beliau bisnisnya juga sukses. Kemudian di masa ketika beliau jadi menteri, beliau juga kejar paket C, sehingga lulus benar-benar sekolah selama 3 tahun meskipun dengan memakai modul yang sudah disiapkan. Itu beberapa masih ada waktu, Mbak Umi? Boleh 4 menit lagi, Bu? Oke. Kemudian planner yang dikombinasikan dengan bakat saya yang lain ya. Bakat saya yang lain itu pola interaksinya dulu. Pola interaksinya dengan orang learner itu adalah ketika berinteraksi dengan orang itu lebih baik mendiskusikan tentang hal-hal yang baru karena itu memang paling menyenangkan bagi orang learner. Kemudian juga mengajak mereka di forum-forum ilmiah, di forum-forum pengetahuan baru di seminar itu juga lebih bagus gitu. Kemudian hindari juga mengulang-ulang sesuatu yang bagi orang learner itu sudah dia paham. Biasanya dia tidak akan tertarik kalau kita mengulang terus sesuatu yang dia sudah paham. Sehingga kalau mau interaksi dengan orang learner sebaiknya dikenali dulu level kompetensi yang dimiliki oleh learner itu. Apakah dia memang sudah berada. Kalau kita sudah tahu bahwa kan hal kecil sepele yang dia tidak tahu mungkin orang learner pasti senang. Tapi kalau dia ngerasa sudah ini mungkin komunikasinya bagi learner mungkin tidak bisa maksimal gitu. Kemudian terkait dengan bakat-bakat saya yang lain. Bakat saya yang lain itu learner dengan saya maximizer. Bakat saya yang pertama, bakat saya yang setelah dengan ini adalah futuristik. Saya punya futuristik, jadi kalau learner dikaitkan dengan futuristik, kita bisa bayangkan orang learner dengan pikirannya masa depan, mungkin kalau belajar hal-hal yang terkait dengan terkait dengan pembicaraan mengenai ilmu-ilmu yang mungkin terkait dengan masa depan, dia akan tertarik. Kemudian saya juga punya maximizer, ya, saya punya maximizer, sehingga kalau learner digabung dengan maximizer, dia sudah belajar, dia pengen hasilnya maksimal, ya orang perfeksionis, ya seperti itu, mungkin terlalu kaku mungkin bagi orang yang lain. Tapi saya punya adaptability yang di wilayah kuning itu bagian. Kemudian saya juga punya strategik, saya juga ada. Sehingga ketika saya punya strategi, belajar saya juga lebih bisa tertata gitu loh. Bagaimana saya belajar ini, nanti jam sekian saya pengen baca ini, saya pengen mempelajari ini, saya pengen melihat YouTube ini. Kemudian saya juga ada communication, jadi sehingga ketika learner saya mungkin bisa karena communication saya juga di urutan ke-7, jadi apa yang saya pelajari nanti bisa saya komunikasikan kepada orang lain, meskipun sebenarnya komunikasi saya lebih
lebih kuat di tulisan daripada di olah vokal. Saya lebih komunikasinya lebih nyaman dengan tulisan daripada dengan karena saya signifikan ada tapi tidak terlalu kuat, saya tidak terlalu suka, dan karena saya juga relatornya lemah gitu, jadi saya tidak terlalu nyaman kalau juga includer saya juga nggak terkuat gitu, jadi saya biasanya belajar disuka di hal-hal yang grup-grup kecil gitu. Konsistensi yang lemah, empati saya juga rendah tapi belief saya lumayan gitu. Jadi ketika learner saya konsistensi saya rendah, kemudian competition saya juga rendah gitu ya, empati saya juga rendah, apa lagi ya, relator saya juga rendah. Jadi mungkin kalau yang ini kok kayaknya Bu Arifah ini sombong, sebenarnya karena memang saya lebih senang berada dalam ikatan yang kecil. Belajar pun kalau belajar yang bentuk yang besar-besar itu saya agak nggak nyaman. Saya lebih suka pada forum-forum jadi kecil gitu. Saya punya pantun. Mana ya pantun? Punya pantun nih. Beli tiner, pergilah ke toko Fajar. Jangan lupa mampirlah dulu ke pasar. Menjadi learner tak akan pernah lelah belajar. Baginya ilmu adalah kebutuhan mendasar. Satu lagi tentang talent mapping. Pergi camping dengan teman sebaya, lewat sebentar di jembatan meniti dahan. Talent mapping membuat kita berdaya saat sadar kekuatan dan siasati kelemahan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arifah. Seru banget ceritanya gitu. Ternyata menarik ya. Learner menyukai proses belajar, suka belajar tapi tidak suka sekolah, bahkan terkenal sebagai tukang bolos. Wah, ini sebenarnya seru banget ya. Tapi saya juga sepakat ketika menyenangi lompat-lompat, karena saya juga jadi tadi saya sambil flashback, oh pantesan aja ya dulu saya kuliah itu senang banget ikut kuliah di kampus sebelah. Jadi kalau lagi bosan di kampus sendiri, aku nebeng dong ikut kuliah di kampus kamu. Jadi gitu. Jadi siapa tahu ada hal yang baru yang bisa dapatkan dari situ. Akhirnya salah satu semangat begitu balik ke kampus lagi, semangatnya dapat lagi gitu ya. Wah nih Mbak Nurul Hikmah sama Mbak gitu. Saya juga gitu. Jadi bisa jadi nyusup dulu adalah bakat learner ya. Yang pernah nyusup. Iya, oke. Dari ibu-ibu Seminarwati ini kita akan berpindah kepada Mbak Woro, ya. Kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang bagaimana sih bakat kuat learner ini dalam keseharian. Nah, sekarang nih, bagaimana kalau ternyata si bakat learner ini adalah salah satu keterbatasan kita? Apakah justru jadi tidak pernah bolos? Atau seperti apa sebenarnya proses belajar dari Mbak Woro? Jadi silakan Mbak Woro, apa sih sebenarnya yang dirasakan atau seperti apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Mbak Umi, Abah. Selamat malam. Semoga sehat semua, bahagia semua, damai semua. Pada kesempatan malam hari ini, lebih tepatnya saya ditodong gitu ya, Mbak. Jadi saya pribadi sebenarnya baru menyadari bahwa saya lemah di learner itu mapping, atau bakat ini tidak terlalu terasa di saya. Sebenarnya saya tidak terlalu menyadari bahwa saya ternyata bukan seorang kalau saya ibaratkan pembelajar, ternyata saya bukan seorang yang pembelajar gitu. Kenapa hal itu saya rasakan? Karena dari mulai saya sekolah, dari mulai kuliah, kemudian bekerja, lingkup yang ada di sekitaran saya adalah yang mengharuskan saya untuk belajar. Jadi saya sama sekali tidak berpikir bahwa saya bukan sosok pembelajar. Nah, setelah kenal talent mapping, kemudian di sana terlihat bahwa learner saya itu abu. Saya menarik diri. Kemudian saya coba menelaah kembali. Kemudian selama ini apa yang saya lakukan? Apa penjelasan dari setiap hal yang saya lakukan selama ini sehingga toh saya bisa survive, toh nilai-nilai saya juga nggak buruk gitu ya, bahkan
Ya bukan bermaksud sombong, tapi cukup memuaskan orang tua saya. Kemudian di tempat kerja juga saya mengikuti kewajiban saya sebagai dosen bisa lancar. Sampai akhirnya satu saat saya ketemu pada satu komunitas, sama seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman bahwa setiap kali ada hal baru itu saya tertarik, saya ikuti, mulai dari hal yang sebenarnya itu sesuai dengan bidang kerja saya, sampai dengan hal yang jauh dari bidang kerja saya, sampai pada hal yang sebenarnya saya itu tidak bisa, tapi saya tetap ikuti seperti itu. Setelah tahu tentang talent mapping, kemudian saya coba menelaah kembali bahwa saya ikut satu komunitas di mana di sana seringkali, saya tidak perlu sebutkan komunitas tersebut, tapi di sana seringkali sharing terkait macam-macam keterampilan, ilmu baru yang sebenarnya saya paham bahwa saya itu tidak terlalu tertarik di bidang itu. Tapi setiap kali ada flyer yang menyampaikan tentang satu kelas itu, saya pasti kemudian pengen segera ikut, pengen tahu seperti itu. Ikut. Tapi ternyata baru kemudian saya pahami bahwa proses saya mengikuti kelas-kelas tersebut itu kalau sekiranya nanti kemudian dalam perjalanannya semangat yang saya rasakan di awal itu tidak bisa bertahan, saya akan mudah sekali untuk down, untuk kemudian tidak lagi saya teruskan, saya ikuti tapi tidak lagi saya teruskan untuk belajar. Itu. Nah, di sana kemudian saya baru memahami bahwa oh berarti memang benar nih bahwa learner saya tidak kuat. Ya. Kemudian penjelasan apa yang menyebabkan saya tetap bisa survive? Kebetulan saya di bidang akademik yang mengharuskan saya tetap belajar gitu ya. Saya mencoba melihat kembali setelah kemarin diamanai untuk sharing pada kesempatan malam hari ini ya. Saya mencoba kembali menelaah urutan bakat saya, Mbak Umi. Rasanya memang efek dari responsibility saya itu kuat sekali. Kemarin saat ikut kelasnya Kang Firman di Advance 19 Days itu, 90 Days Advance itu, saya merasakan sekali bahwa setiap kali saya punya PR, rasanya tidak tenang sekali. Rasanya pengen segera, kamu itu punya amanah, kenapa tidak segera kamu selesaikan? Kenapa tidak segera kamu pelajari agar kamu segera bisa take video gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi selama ini saya akhirnya bisa survive studi, saya bisa survive dalam pekerjaan. Itu peran responsibility di saya sangat kuat. Ya, mungkin itu sehingga saya pun selama ini tidak begitu merasakan bahwa saya learnernya lemah. Ya, di satu sisi saya pun punya analytical kuning ya cukuplah kuat, kemudian input ini saya itu merasa kuat sekali di input, tapi masuknya sih kuning, tapi saya merasa kuat sekali setiap kali ada apa saya pengen ikut, kalau ada buku baru pengen segera transfer, nggak tahu nih apa tapi sepertinya tertarik segera transfer segera saja gitu. Nah tapi kuning ya oke lah, input, analytical, fokus, kemudian responsibility, sebenarnya yang akhirnya membuat saya tetap bisa bertahan dalam lingkungan yang mengharuskan saya untuk terus belajar, untuk membuat saya juga tetap tertarik hal baru. Tetapi kalau sesuatu itu ternyata bukan menjadi fokus saya akan mudah sekali patah. Saya akan mudah sekali patah untuk kemudian patah dalam hal ini, tidak semangat kembali, effort saya untuk belajar terkait bidang baru itu tidak sebesar semangat saya di awal. Nah, beda lagi kalau ternyata fokus yang sedang saya pelajari ini memang hal yang urgent, yang apa ya, kalau responsibility itu kan bisa diandalkan gitu ya. Kalau ini tidak saya pelajari, tidak saya kuasai, memang nggak bisa, dalam tanda tanya gitu ya. Jadi ada yang harus saya selesaikan, yang harus saya jawab untuk mempelajari hal tersebut. Sebelum saya bisa menjawab pertanyaan itu, maka saya tidak akan berhenti belajar.
Saya merasakan pembedanya di sana. Saya yakin yang hitam pun, learner yang hitam pun pasti ada kalanya dia memang ingin belajar terhadap sesuatu. Jadi bukan berarti teman-teman semua yang hadir, bukan berarti kalau teman-teman itu learnernya itu abu atau hitam berarti aku gak seneng sinau dong, aku gak suka belajar, berarti aku bodoh dong. Dah, gitu. Ya, jadi saya kira tidak seperti itu juga. Belajar itu kan suatu untuk kita menjadi lebih baik hari per harinya, itu kan kita perlu belajar nih, kita perlu belajar, apalagi kalau di muslim tidak ada pilihan lain kecuali lebih baik dari sebelumnya, dan untuk itu kita harus belajar. Nah, selama kita bisa menggunakan bakat-bakat dominan yang lain untuk membuat diri kita bisa mempelajari sesuatu yang menjadikan kita bisa menggerakkan badan, kaki, pikiran, sehingga kita bisa spread manfaat lebih luas lagi, maka it's okay. Learner lemah bukan lagi menjadi masalah. Saya kira demikian Mbak Umi. Nanti kalau ngomong terus saya bablas. Jadi saya akhiri saja, nanti tanya jawab aja. Terima kasih Mbak Umi. Matur nuwun. Sami-sami Mbak Woro, terima kasih banyak. Menarik teman-teman ya. Jadi dari sebuah aktivitas belajar ini pun ternyata memiliki dorongan yang berbeda-beda. Bagi rekan-rekan yang berbakat kuat learner, jelas rasa ingin tahunya mendorong ke situ gitu untuk mengetahui hal-hal yang baru. Tapi bagi mereka yang sebuah keterbatasan, ternyata ada dorongan lain seperti tadi Mbak Woro, sebuah tanggung jawab. Gimana kalau nanti ternyata orang nanya aku nggak bisa gitu. Jadi kemudian ternyata ada dorongan bakat input juga, bagaimana mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Kalau ternyata orang lain butuh gitu. Jadi ternyata di balik satu aktivitas itu kita punya dorongan yang beraneka macam. Jadi saya sepakat, saya pun dulu pun tidak menyadari bahwa saya ternyata memiliki bakat learner sampai akhirnya tes talent mapping gitu. Oh ternyata itu namanya bakat learner ya gitu. Oh ini ternyata bakat ini, toh pantesan aja seperti ini gitu. Jadi salah satu manfaat tes ini memang menyadarkan kita. Ketika sadar akhirnya kita bisa menerima dan oh ternyata seperti ini ekspresinya dalam aktivitas sehari-hari. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari teman-teman kita untuk Mbak Arifah. Bu Arifah, bagaimana dengan fokusnya Ibu sebagai seorang learner? Mungkin maksudnya sebagai seorang ibu nih, kemudian punya bakat kuat learner, efeknya ke anak-anak itu seperti apa atau bagaimana? Ya, langsung jawab ini Mbak Umi. Ya, langsung saja Mbak. Kalau berkaitan dengan bakat fokus saya itu nomor 21. Nomor 21. Jadi nggak terlalu ini ya, agak ke bawah ya. Memang saya nggak jelas, saya memang tidak terlalu fokus. Jadi kalau saya belajar itu lebih apa ya? Pokoknya dorongannya kalau ada hal yang kira-kira menurut saya nggak ngerti tentang ini, saya akan belajar. Tapi saya nggak peduli dengan apa ya, tujuannya itu nanti untuk apa, mau seperti apa itu. Kalau orang fokus kan memang ya tujuannya harus jelas. Sementara saya nggak seperti itu. Contohnya misalnya ketika saya mau belajar tentang TM, waktu itu saya sebenarnya cuma rasa ingin tahu apa sih TM itu, kok kayak seperti ini. Sehingga saya ikut saja. Ketika saya ikut, saya nggak pernah membayangkan bahwa itu kemudian jadi praktisi atau kemudian jadi kenal dengan begini atau bagaimana nanti manfaatnya bagi saya, itu tidak saya ingin tahu dari sejak awal. Jadi saya masuk aja, ikut aja gitu. Nah, selama di dalamnya itu masih ada hal-hal yang perlu saya pelajari, saya akan tetap berada di dalamnya. Tapi kalau selama kemudian saya ngerasa sudah jenuh, nah itu memang penyakitnya orang yang tidak fokus ya. Kemudian ya udah ditinggalin gitu. Ya udah ganti yang lain. Jadi kalau terkait dengan bakat learner di keluarga saya, anak saya yang juga learnernya kuat. Jadi kita sama-sama belajar, sering diskusi saya sama anak saya. Learnernya kuat, ada analitikalnya juga saya sama anak saya. Jadi ya udah bisa dibayangin ibu anak seperti apa yang harmoni, suami saya gitu. Saya harmoni lemah gitu. Jadi yang bagian mendamaikan itu adalah suami saya. Harmoninya suami saya kuat, empati kuat, belief kuat. Saya belief kuat, empati rendah.
Jadi dalam kesibukan sehari-hari dengan anak-anak tidak terlalu masalah karena kami sama-sama penyuka buku, sama-sama suka diskusi, sama-sama senang belajar, sama-sama senang mempelajari hal-hal baru. Cuma memang arahnya mungkin saya lebih ke ya macam-macam. Saya juga masuk di dalam dunia anak saya juga kadang-kadang pengen buka buku saya. Hal yang menarik mungkin saya belum cerita ya, ini saya itu di kamar mandi itu, ini mungkin apa nih agak ini, itu ada buku. Jadi kalau tidak bisa tidak bisa menyia-nyiakan waktu, itu mesti di dalam tuh ada buku, tapi buku yang mungkin tidak ada ininya ya. Jadi bahkan saya desain itu ada rak bukunya sebenarnya. Cuma karena kemudian ada banyak pertanyaan dari tamu-tamu, ini kok ada seperti ini gitu. Ya itu salah satu sampai dimanapun, intinya saya berada di ruang manapun saya harus ada yang harus saya baca. Bahkan dari bungkus tempe dan semuanya itu saya baca. Kecil dulu saya suka biasa begitu. Saya baca itu sampai habis. Dulu kalau saya makan gitu ya, itu kan ada kaleng tuh di meja-meja itu. Itu saya nggak pernah menyanyikan tuh, saya baca gitu. Saya baca kemudian saya ini, atau bungkus apa, makan gorengan apa, itu saya baca sampai titik komanya pun saya baca. Dan itu saya simpan di ingatan saya, tapi tidak, gini, saya itu punya suatu trik ya. Jadi setiap ilmu itu saya masukkan, tidak ditolak. Artinya saya masukkan di pikiran saya, tidak saya tolak. Suatu ketika saya membutuhkan, karena saya nggak pernah menolak, meskipun saat itu saya tidak butuh. Sehingga ketika butuh itu, otomatis otak saya tuh nyari sendiri, oh iya saya dulu pernah baca ini. Tapi kalau kita menolak, biasanya sudah blockingnya kan sudah ini, oh besok nggak ingat. Jadi saya masukkan, ini mungkin nggak butuh sekarang, tapi suatu ketika mungkin saya akan. Itu saja, Bu Umi. Oke, menarik banget ya. Jadi sampai bungkus tempe aja itu dibaca gitu, bungkus makanan. Jadi alhamdulillah sekarang kerdus-kerdus itu sudah makin ciamik ya. Kalau masih zaman kayak dulu pakai bungkus koran gitu. Beli gorengan pakai bungkus koran, kayaknya yang gorengannya kasih ke orang, saya bungkusnya aja deh karena buat baca. Oke. Ini menarik banget nih, Mbak Arifah dan Mbak Yael. Ada pertanyaan dari Mbak Lalita. Apakah learner itu selalu tinggi curiosity-nya atau bagaimana? Yang dirasakan seperti apa sih, Mbak? Monggo. Silakan Mbak Yael, monggo. Ya, makasih Mbak Masih pertanyaannya Mbak Lalita. Ini mohon izin ya, tempatnya mungkin agak bergema. Ini hujan deras ini. Subhanallah. Iya, kalau yang saya rasain tinggi ya. Rasa penasaran itu tinggi. Jadi kalau udah kepantik untuk cari tahu gitu, itu memang berangkat dari penasarannya dulu gitu. Pasti tinggi gitu. Apaan sih ini gitu. Jadi rela nyari tahu, walaupun misalnya yang lain udah tidur gitu, kita tengah malam tuh masih nyari tahu apaan sampai ketemu, sampai dapat. Kalaupun nggak dapat malam itu, besok cari tahu lagi gitu. Jadi memang penasarannya tinggi. Jadi nikmatnya memang di situ gitu, nyari tahunya itu gitu. Jadi kalau udah tahu, kadang-kadang oh ini tuh maksudnya, oh ini aja, oh ya udah gitu. Kalau saya gitu sih, ya. Oke. Gimana dengan Mbak Arifah? Iya. Ya seperti betul kata Mbak Yael, itu rasa ingin tahu itu memang pintu masuk utama seorang learner itu. Dia karena rasa ingin tahunya tinggi, jadi di situ dia akan, kalau dia tidak merasa ingin tahu dan tidak ada sesuatu hal yang baru, dia mungkin tidak terlalu tertarik untuk masuk. Atau dia mungkin pernah sudah belajar dan sudah merasa mengetahui, tidak terlalu tertarik untuk ini. Kecuali ada hal baru, ada ilmu baru, ada pengembangan baru, dia akan lebih tertarik. Jadi memang pintu masuknya adalah rasa ingin tahu. Oke, baik. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan masih boleh lo ditanyakan kepada Mbak Woro, kepada Mbak Arifah, kepada Mbak Yael, bisa tuliskan di kolom chat atau boleh raise hand, nanti kita bisa langsung ngobrol dengan open mic. Baik, ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Ayu.
Dulu waktu sekolah sampai kuliah nggak seberapa suka belajar, malah bacanya novel. Namun sekarang sudah jadi guru, semakin ingin tahu semua pembelajaran, tidak hanya mata pelajaran, namun semakin luas tentang dunia anak. Seminar, diskusi juga, dan ingin tahu tentang bakat ini tentunya. Apakah ini termasuk learner juga ya, Bu? Monggo Mbak Yayel atau Mbak Arifah. Jawab Mbak Silakan Mbak Yayel. Iya, kalau saya nih dinamika bakatnya yang pertama connectedness, yang kedua itu responsibility, baru yang ketiga learner. Jadi dorongan saya untuk belajar juga kadang datangnya dari responsibility itu. Kurang lebih sama Bu Woro ya. Jadi kalau udah kena amanah gitu ya istilahnya, diamanahin sama orang, termasuk kayak tugas ngajar yang saya tadinya nggak tahu, terus tapi dapat tugas, saya akan cari tahu gitu. Itu saya ubek-ubek sampai saya paham, sampai saya rasanya oh ini bisa saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa gitu. Jadi yang nomor 4 itu deliberatif, yang kelima developer. Ini memang senang belajar dan senang nyampein. Lebih kalau ada responsibility. Mungkin Ibu Ayu yang tadi ya, mungkin begitu ya Bu Woro ya, berangkat dari responsibility-nya ya sebagai pengajar mungkin ya Bu ya. Gimana Mbak Woro? Mungkin ingin menambahkan atau berbagi pengalaman nih, karena kan Mbak Woro juga sekarang seorang dosen ya, gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, Mbak Umi, Mbak Yael, jadi saya merasakannya memang di responsibility ya. Kalau terkait pekerjaan, selama itu menjadi amanah yang harus saya lakukan, maka cirinya pun hampir sama seperti yang disampaikan oleh Bu Arifah tadi. Halo? Ya, kedengaran kok Mbak, clear. Iya, jadi sampai malam pun, bahkan semalaman nggak tidur pun gitu ya, ya dijabanin buat belajar gitu. Buat belajar, buat pengen tahu, ya karena punya fokus juga. Jadi kalau itu terkait amanah, maka saya akan buat pikiran saya bisa fokus di sana sampai benar-benar bisa saya akuisisi. Jadi kalau tertarik pada sesuatu hal yang memang itu benar jadi fokus saya yang harus saya selesaikan, maka saya akan akuisisi itu. Sama cirinya hampir mirip dengan learner, hanya yang saya akhirnya menyadari bahwa tidak learner banget itu pada saat saya tertarik sesuatu, kemudian di tengah jalan saya merasa semangatnya kendor karena mungkin di sana saya tidak ada respon, hanya sebatas tertarik, tidak ada yang kemudian memberikan amanah saya untuk belajar itu gitu ya. Maka semangatnya tidak akan bertahan seperti yang tadi. Itu aja sih. Oke, jadi berasa ya konsep easy excellence-nya gitu. Itu berasa banget di situ. Gimana Bu Arifah? Monggo silakan. Ya, saya malah bertanya itu tadi apa suka baca novel. Memang novel itu nggak ada ilmunya ya? Kok bisa mengatakan kalau novel itu tidak menjadi bagian dari belajar? Saya sendiri suka komik loh. Saya suka karena saya intelektual, saya suka komiknya. Saya komiknya Conan gitu. Saya pengulis Conan. Karena saya intelektual saya nomor favorit itu Bu. 6. Saya nomor 6. Jadi kalau tadi Mbak siapa tadi Bu siapa? Mbak Ayu itu tadi mengatakan bahwa dulu bacanya novel, kenapa sekarang saya sering ikut seminar ya barangkali mungkin memang ada bakat learner juga ketika baca novel itu, karena mungkin di novel itu juga ada sesuatu yang menarik, suatu ilmu baru gitu. Tidak kemudian kalau novel itu bukan tempat sumber belajar juga tidak. Menurut saya tidak terlalu sumber belajar itu, karena yang namanya learner pun juga belajar bukan selalu di formal lah ya, informal pun dia juga proses belajar juga. Iya betul, mungkin komunikasi juga punya ya, bakat communication ya. Wah, jadi dinamikanya seru banget nih ya. Bu Ayu tadi. Oke, Mbak Ayu. Mungkin yang novel tadi mungkin ada bakat futuristiknya juga, jadi sering merancang
depan menghayal ya. Jadi menarik ya, ternyata satu aktivitas ini punya berbagai macam sudut pandang tergantung dorongan apa yang sebenarnya kuat di situ. Nah, Mbak Ayu mungkin nanti boleh bersuara Mbak Ayu atau ingin menyampaikan sesuatu jika masih ada? Saya baca novel waktu kuliah dulu jadi pengen bikin novel Bu, kata Mbak Ayu. Iya, jadi nanti Mbak Ayu kalau masih penasaran sebenarnya apa sih bakat aku, dorongan aku ini melakukan ini tuh apa, mungkin bisa juga melakukan tes talent mapping ya untuk melihat sebenarnya bagaimana urutan bakatnya. Gitu. Betul. Mungkin bisa jadi punya bakat komunikasi tadi ya, makanya lebih tertarik untuk baca novel gitu kan, alurnya beda, bahasa pilihan katanya beda gitu. Mungkin makanya TM deh biar kelihatan. Oke, di mana tesnya Mbak? Bisa menghubungi 3 kontributor kita hari ini yang tampil, ada Mbak Woro, Mbak Arifah atau Mbak Yail. Nanti mungkin Mbak Woro, Mbak Arifah dan Mbak Yail bisa menuliskan nomor handphonenya di kolom chat supaya teman-teman yang ingin sekali tes talent mapping bisa menghubungi untuk melakukan tes dan konsultasi kira-kira seperti apa sih saya. Baik, Ya, siap. dengan senang hati. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih dari sebentar. Apakah bakat learner ini terbantu dengan bakat fokus? Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana Mbak yang dirasakan? Kalau Mbak Yael punya ada bakat fokus nggak Mbak di salah satu bakat kuatnya? Enggak ada. Saya nggak ada fokus. Responsibility itu yang bikin saya terus bergerak ya sama developer. Oke, kalau Mbak Arifah tadi kan ada bakat fokusnya ya Mbak ya? Fokus saya nggak terlalu kuat sih. Fokus saya di 21 saya. Oh, di 21. Oke. Kalau saya, permisi Mbak Umi. Gimana Mbak Woro? Mohon maaf, saya tadi sempat kurang fokus ya di pertanyaan Bu Ayu tadi. Kalau saya lihat, sepertinya bakat inputnya ada beliau ini. Bakat input, responsibility, sekiranya beliau memang merasa bahwa dulunya itu nggak suka belajar, kan gitu ya. Saya yakin dari ibu-ibu yang kuat di learner itu memang senang belajar itu dirasakan sekali gitu. Seperti halnya saya nggak suka belajar saja, saya merasa saya itu senang belajar. Jadi kalau ibu bisa sampai menyatakan bahwa saya itu nggak suka belajar dulunya, kemudian sekarang kok jadi pengen mempelajari hal-hal yang bahkan bukan pelajaran yang saya ajarkan. Kalau tidak salah seperti itu ya tadi narasinya. Ya, semakin ingin tahu semua pembelajaran, tidak hanya yang dia pelajari. Sepertinya tarikan inputnya ada dan pastinya tarikan responsibility atas aktivitas yang sekarang ini dijalankan. Kenapa kok dulu nggak suka belajar, nggak suka belajar waktu sekolah, dalam artian mungkin responsibility-nya belum jalan dalam artian bahwa dia sekolah itu dia perlu mempelajari apa yang memang diberikan oleh gurunya, tapi bukan kemudian dia tidak suka belajar itu. Jadi semangat untuk belajarnya saja yang belum muncul, saya kira, karena belum betul-betul memahami bahwa sebagai pelajar itu perlu belajar. Seorang responsibility kalau memang nanti dia sudah memahami posisinya, nanti akan ada energi untuk menggerakkan diri sendiri. Kalau sudah menjadi guru, ya, dalam pemikiran saya, guru dosen itu kan identik dengan belajar. Akhirnya ngeblend pada pikiran, pada gerak tubuh, pada saya merasakannya seperti itu. Ya. Kalau ibu benar enjoy sebagai guru, maka itu akan muncul, akan ngeblend. Jadi efek dari bakat lain yang akhirnya membuat ibu ingin mempelajari hal-hal baru. Itu sih kalau melihat narasinya, nanti lebih validnya kita lihat hasil TMA. Iya, betul. Jadi memang menarik ya kalau kita ngomongin dinamika bakat nih, apa sih penyebabnya? Karena bisa jadi terkesan mirip kayak tadi, tapi ternyata kalau kita telaah lagi, oh ini toh ternyata yang penyebabnya selama ini, oh tanggung jawab gitu. Dan tadi, maaf. Dan tadi juga menjawab apakah harus fokus gitu. Mbak Arifah fokusnya di urutan 21, Mbak Yael juga tidak ada. Jadi sebenarnya bisa jadi bakat lainnya yang mempengaruhi proses belajar tersebut. Kalau saya ada bakat fokus, jadi memang terasa akhirnya minatnya itu
di situ aja gitu. Dulu mungkin tergoda dengan berbagai macam hal, tapi begitu makin ke sini kayaknya sudah mulai bisa memilah, oh ternyata ini yang saya perlu, ini yang tidak saya perlukan. Jadi memang lagi-lagi kombinasi bakat ini sangat mempengaruhi. Ini menarik sekali, ada dari Mas Arif Ashari bertanya, saya learner nomor 9, terus konsistensinya nomor 24. Saya sebenarnya punya rasa ingin tahu banyak terhadap banyak hal, tapi mudah sekali bosan. Jadi seperti hangat-hangat tai ayam gitu ya. Hanya sebentar, buku 1 belum selesai sudah ingin ganti buku. Sayang rasanya. Nah, gimana caranya supaya bisa mendalam pembelajarannya? Tapi memang ini dirasakan oleh bakat learner ya, mudah sekali bosan ketika sudah tidak ada hal yang baru di situ. Bagaimana mungkin Mbak Arifah, Mbak Yael, Mbak Woro bisa memberikan tips gimana nih caranya supaya bisa merampungkan membaca satu buku? Saya nggak bisa ngasih saran, Bu. Orang saya juga buku juga nggak pernah bisa habis. Beli buku numpuk, pokoknya beli dulu. Saya ada input juga sih ya, jadi beli buku dulu. Nanti kalau baca, terasa sudah ini sudah ganti lagi, gitu baca lagi. Ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya kan juga nggak salah kalau nggak selesai juga. Kecuali sekolah ya memang harus selesai karena memang tanggung jawab. Tapi kalau kita membaca sesuatu dan itu tidak selesai juga menurut saya kok nggak dosa ya nggak apa-apa juga Dosa. nggak jadi masalah. Thanks banget ya Ibu Arifah. Gimana Mbak Yael? Ya kalau saya itu yang saya rasain dulu itu saya rasakan demikian sebelum saya tahu TM ya. Jadi ya Allah, apa sih yang saya kuasai, kayaknya nggak ada, semua setengah jadi gitu. Terus semua kok ya hangat-hangat tai ayam gitu ya, karena lagi suka gitu, moodnya datang, semua saya pelajari sampai keranjingan gitu, baca buku dari awal sampai akhir tuh kayaknya kayak pizza gitu ya, makanan gitu. Tapi kadang ada masanya, aduh baca buku baru sampul depan udah pengen buru-buru berbagi gitu, ngasih tahu ke orang, ini ya ini gitu. Buku lagi, pokoknya beli buku hanya untuk dikumpulin, dibaca sampul depan, akhirnya berbagi. Tapi seiring waktu pemahaman tentang diri, kebutuhan gitu ya, terus juga ada tanggung jawab profesi misalnya, itu udah mulai kebaca gitu. Oh ternyata yang saya butuhkan ini lebih tepatnya di sini. Jadi mungkin saya harus lebih memperdalam hal ini gitu. Dulu memang saya tersesat gitu ya, karena saking semua kayaknya pengen dikuasain gitu, capek sendiri akhirnya. Ada suara. Jadi lama-lama sesuai dengan kebutuhan gitu ya, akhirnya kayaknya kesini nih, tapi nggak menutup kalau ada yang baru pasti pengen tahu, karena pasti pantik gitu ya, pasti tertarik gitu. Kayak gitu sih kalau yang saya rasain, yang saya alami. Oke, Mbak Woro mungkin ada tambahan bagaimana nih Mbak? Ya, terima kasih Mbak Umi. Pak Arif ya, betul. Ya betul Pak Arif. 9. Pak Arif, disampaikan kalau saya pengen baca buku tapi jarang bisa selesai gitu ya Pak ya. Saya itu jadi agak absurd dari yang disampaikan oleh Mbak Yael dan Mbak Arifah, Bu Arifah ya. Karena similar juga dengan saya, buku numpuk, nggak selesai kebaca, seperti itu. Semakin kesini karena kebetulan saya punya fokus, saya akhirnya bisa memilah bahwa yang memang betul-betul saya perlukan dan value-nya cukup penting untuk saya, maka saya harus selesaikan. Untuk Pak Arif, saya mungkin perlu lihat, atau Pak Arif lihat kembali urutan bakat yang lainnya apa. Maka Bapak bisa gunakan bakat yang lain tersebut untuk bisa menyemangati diri Bapak sendiri agar bisa selesai mempelajari satu buku itu. Nah, tentu saja kalau memang worth it. Jadi jangan sampai sekiranya memang separuh jalan dan Bapak memang memahami bahwa buku ini sepertinya tidak terlalu bermanfaat untuk saya, nggak perlu dipaksa buat selesai gitu. Tapi kalau ternyata ini memang worth it, memang harus cukup berharga untuk saya selesaikan, maka nggak apa-apa. Coba dilihat urutan bakat dominan yang lain apa, kemudian itu digunakan untuk Bapak bisa menyelesaikan buku tersebut. Entah dengan scheduling, entah dengan
responsibility-nya, entah dengan cara membaca cepat, teknik bacanya saja yang kemudian diperbaiki. Jadi tidak membaca satu lembar, tapi teknik membaca cepatnya kan sekarang banyak sekali metode baca cepat. Agar bisa efektif saja, intinya satu buku ini betul memang dikuasai. Kalau memang betul-betul buku tersebut harus dikuasai, manfaat. Tapi sekiranya memang tadi separuh sudah bisa ditangkap bahwa ini tidak terlalu bermanfaat untuk saya, maka tidak perlu juga memaksa diri untuk harus selesai. Gitu Mbak Umi, terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Woro. Saya juga mau kasih tips, tapi kok ternyata saya juga sama ya. Mau baca bukunya juga nggak selesai. Satu bab yang saya selesaikan adalah daftar isi. Jadi melihat daftar isi, oh ini oke, sama seperti Mbak Woro tadi begitu. Oh kalau saya butuh baru saya buka kembali gitu. Tapi ada beberapa buku yang juga saya selesai. Balik lagi tergantung preferensi masing-masing rasanya ya, dan dorongan bakat kita apa di situ. Baik, ini pertanyaannya menarik lagi nih dari maaf kalau saya salah panggil Mas atau Mbak, karena namanya Wahyu Hasanah Toha. Assalamualaikum, saya senang belajar apapun tapi tidak fokus, akhirnya tidak ahli, hanya sekedar tahu saja. Terus saya juga suka kepo, ingin banyak belajar dari orang, apalagi punya ilmu banyak. Apakah termasuk learner ya? Bagaimana Mbak Yael dan Mbak Arifah nih? Ya, kalau saya bilangnya mungkin iya, bisa jadi ya. Karena kecenderungan orang learner itu kepo, penasaran ya. Bahasa saya sih penasaran lebih ke sana. Terus ya begitulah kurang lebih orang learner. Kayaknya ya kalau lihat kecenderungan. Cuma lagi-lagi memang bakat yang satu dengan lainnya ini kayaknya memang bersisian gitu. Kalau kita lihat ya. Jadi memang penting banget untuk tes atau ikut TM deh gitu. Jadi biar jelas gitu kebaca dan berdasar gitu. Kalau memang butuh advice gitu ya, butuh pengembangan diri itu lebih duduk istilahnya gitu. Kurang lebih itu dari saya. Baik. Dan ini juga pertanyaan berikutnya, mau tanya kalau ikut tes TM ini berbayar ya? Betul, berbayar secara online betul. Tapi kalau misalnya mau coba yang free-nya, tapi seperti gambaran sekilas itu bisa di temubakat.com. Nanti Mbak Wahyu atau mungkin Kak Wahyu lebih amannya manggilnya Kak ya. Kak Wahyu bisa menghubungi Mbak Woro, Mbak Yael atau Mbak Arifah yang sudah memberikan nomor WhatsApp untuk bisa ngobrol lebih lanjut seperti apa sih kalau saya mau ikut tes TM ini. Atau bisa juga ikut pertemuan kita per 2 pekan ini, kita akan bahas 34 bakat yang ada di Talent Mapping. Jadi semakin mengikuti, oh ternyata itu juga bisa salah satu alternatif untuk bisa mengenal kira-kira bakat kita. Dari Mbak Putri, saya merasa suka belajar, tapi ternyata learner saya nomor 18. Tapi memang saya lebih suka mempelajari hal-hal tertentu saja. Buku pun yang suka dibaca tema tertentu saja, seperti parenting, pengembangan diri, rumah tangga. Tapi kurang suka buku-buku yang terlalu baku, formal, seperti politik, sosial budaya, jurnal dan ini dan lain-lain. Menarik ya. Terima kasih Mbak Putri sudah berbagi. Bertanya nih, kira-kira penjelasannya seperti apa nih? Mungkin ini mirip seperti Mbak Woro ya, learnernya tidak terlalu, bukan bakat kuat, tapi suka membaca buku tema akan menyatakan bahwa saya mencintai istri saya di depan hakim. Bagaimana Mbak Woro? Iya, saya tadi baca juga ini similar nih, sepertinya similarnya saya. Tapi saya melihat nomor 18 itu masih di sisi kiri ya, masih di sisi kiri. Ada titiknya nggak Mbak Putri? Halo? Mbak Putri? Oke, sepertinya sedang tidak aktif. Iya. Bagaimana? Mbak Putri? 18 itu sebelah kanan, Mbak. Kanan atas sepertinya Mbak Woro. Iya, kanan atas. 17 di bawah, kan tadi 17 nih, 18 udah kanan paling atas. Iya. Bisa dilihat dinamika bakat yang lain ya Mbak Putri ya. Jadi kalau sekiranya memang merasa suka belajar, bisa jadi tarikan bakat input yang jalan. Karena memang bakat input pun hampir mirip dengan bakat learner. Dia suka tertarik, awalnya itu ketertarikannya sama gitu, pengen mengakuisisi sesuatu gitu. Hanya semangatnya untuk akhirnya bisa selesai mengakuisisi sesuatu ini yang berbeda. Kalau memang tidak
Kalau memang tidak dibantu oleh fokus, maka pasti saya akan patah, seperti tadi saya sampaikan. Jadi tidak sampai saya mengakuisisi, karena saya di tengah jalan saya akan hilang semangat, seperti itu. Nah, kalau Mbak Putri sendiri bagaimana? Ya, fokus saya tinggi sih di 7, tapi sama kayak gitu, maksudnya banyak nggak selesainya. Mm-mm. Nah, mungkin sekarang mulai ini kan sudah ada ya, Mbak Putri sudah menemukan ketertarikan Mbak Putri itu di bidang apa saja. Di situ sudah ditulis oleh Mbak Putri ada parenting, pengembangan diri, rumah tangga. Ya, kalau memang fokusnya di sana, maka untuk buku-buku terkait itu, untuk mempelajari hal-hal terkait 3 hal tadi, maka sebisanya itu bisa diakuisisi dengan cara yang lain. Entah itu dengan mendengarkan orang lain. Jadi ilmu itu kan mengakuisisi ilmu itu, pengetahuan itu tidak melulu dengan membaca sih. Kalau memang tidak suka belajar dalam hal ini, lebih ke tidak suka membaca, misalnya banyak buku tapi kurang suka baca buku, misalnya seperti itu, atau terkait jurnal dan sebagainya tidak suka gitu. Ikut saja kelas, jadi kita bisa mendengar, kita bisa mempelajarinya lewat mendengar, tidak melulu dengan kita belajar sendiri. Tidak melulu dengan kita belajar sendiri. Seperti kalau saya, mungkin saya bisa contohkan kehidupan saya itu usaha atau bisnis ya. Ini hal yang baru. Jadi saya dari keluarga yang semuanya ibu pekerja, ibu saya bidan, bapak saya perawat, bude pak de saya dosen di kesehatan semua. Tidak ada yang mereka terjun di dunia usaha. Kemudian saya menikah dengan seseorang yang memang dia keluarganya pure bisnis, termasuk beliau tidak ada interest untuk bekerja sama orang gitu, tidak ada sama sekali. Dan dia selesai kuliah, ijazahnya dan fotokopi legalisir masih utuh sama sekali tidak pernah dipakai buat ngelamar, seperti itu. Nah, karena saya punya kewajiban untuk support usaha beliau, maka dan saya memahami, mungkin seperti suaminya Mbak Hayail tadi, dan Mbak Hayail, tahu Mbak Hayail kan, Mbak Hayail yang cari ilmunya, kemudian yang make suami ya. Suami saya itu tipe yang memang kurang bisa untuk ngeblend sama orang banyak, seperti itu. Tapi kalau bentuk coaching itu dia oke. Karenanya kalau ada kelas-kelas bisnis, maka saya yang kemudian disuruh maju. Tapi beliau pembaca yang tekun. Jadi saat saya kembali dari kelas bisnis, saya sampaikan yang saya dengar, saya sampaikan, entah itu saya mudeng atau enggak, entah itu saya paham atau enggak, tapi yang saya dengar ini saya rekam untuk kemudian saya sampaikan kepada beliau dan diskusi ini jalan. Dan ternyata saya memang lebih mudah memahami satu ilmu kalau ada diskusi ini. Nah, mungkin untuk Mbak Putri bisa dicari clue-clue apa, teknik-teknik apa yang sekiranya paling mudah membuat Mbak Putri itu bisa mengakuisisi ilmu, entah dengan cara diskusi atau mendengar, atau saya suka sekali kalau belajar. Saya ingat sekali dari dulu itu kalau misalnya saya belajar itu saya mesti di depan kaca. Di depan kaca saya ulangi seperti halnya saya sharing sama orang. Jadi dari kecil, dari SD, SMP, SMA, setiap kali saya belajar saya perlu kaca di depan. Nah, itu akhirnya membuat saya bisa mengakuisisi, memahami, bisa mendapatkan ilmu yang memang saya butuhkan. Jadi untuk ilmu-ilmu yang dibutuhkan dan harus dikuasai, maka Mbak Putri biar tidak setengah jalan, coba dicari triknya, dicari caranya yang sekiranya paling bisa, paling mudah, sesuai dengan kekuatannya Mbak Putri di lain sisi. Gitu Mbak Umi. Oke. Terima kasih. Iya, menarik banget Mbak Woro. Saya jadi pengen ngulik nih. Kan Mbak Woro beberapa kali bilang bakat significance, yang salah satu bakat kuatnya gitu. Bisa jadi cara belajar dengan ngaca itu tuh merupakan dari significance ya, gitu. Jadi sekali lagi belajar itu tidak hanya berkaitan dengan buku, tapi kita punya ruang yang sangat luas untuk belajar. Jadi teman-teman kalau ternyata membaca buku nggak selesai, bukunya masih ditumpuk aja, Anda tidak sendirian, karena di sini juga banyak yang merasakan hal yang sama. Dan kita akan belajar mencari cara kita untuk belajar seperti apa. Mau dengan kaca, mau mengulang musik ya, mau sambil lari-lari, tidak masalah gitu ya. Oke, ini dari Mbak Wulan,
bertanya tapi ternyata sudah langsung dijawab sendiri ya. Oh, saya mirip dengan Bu Arifah, learner tapi nggak fokus. Kok sama Mbak Yail, berarti udah dijawab sama Mbak Yail tadi ya. Ini judulnya nanya sendiri, jawab sendiri. Keren banget Mbak Ulan. Berikutnya ternyata banyak hal yang banyak teman-teman kita yang juga merasakan hal yang sama, beli buku tidak tuntas gitu ya. Tidak apa-apa, ayo kita tuntaskan pelan-pelan gitu ya. Mungkin kalau membaca buku gara-gara transmapping nanti jadi bisa tuntas. Nah, Ini itu. ujung-ujungnya ada promonya ya. Jadi teman-teman boleh memesan buku gara-gara transmapping, masih terbuka untuk teman-teman yang penasaran seperti apa sih sebenarnya bakat itu dalam keseharian. Iya, betul Mbak Umi. Saya lihat memang dalam pribadi saya sendiri, saya belajar itu sejatinya kita belajar sesuatu itu tidak melulu kita yang belajar kan ya. Nah, kita yang melalui sesuatu kemudian kita belajar dari pengalaman itu kan enggak. Kita bisa mendengarkan orang lain dari cerita-cerita dia sehingga akhirnya kita belajar. Kita bisa membaca tulisan orang lain termasuk di GGTM, pengalaman-pengalaman praktisi yang akhirnya membuat kita belajar, oh iya aku yang seperti ini deh. Nah, dapat insight baru yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Jadi tidak melulu, tidak harus menunggu kita mengalaminya gitu untuk akhirnya kita bisa belajar. Ya, betul. Itulah mengapa ada namanya mentor ya, ada namanya coach yang sebagai teman kita berbagi. Bisa jadi mereka sudah mengalami terlebih dahulu, kita bisa belajar dari situ. Baik, ini pertanyaan menarik dari Mbak Sania Husna. Kalau bakat learner-nya merah, belief-nya putih, dan communication-nya hitam, bagaimana caranya berbagi ilmu ya? Monggo, siapa yang ingin menjawab, Mbak Yair, Mbak Arifah, atau Mbak Woro? Saya coba ya, Bu. Boleh, silakan Mbak Arifah. Learnernya merah, kemudian belief-nya putih, Putih. komunikasinya hitam ya. Ya. Sebenarnya komunikasi hitam itu kan juga tidak berarti tidak bisa berkomunikasi. Nah, sebenarnya salahnya kadang salah tangkapnya. Kalau kayak saya misalnya konsistensi saya itu paling rendah kan bukan berarti saya juga tidak bisa konsisten atau tidak ini dengan aturan, kan tidak seperti itu. Atau komunikasinya rendah kan bukan berarti tidak bisa berkomunikasi. Hanya mungkin tidak dorongan kuat untuk menjalin komunikasi itu tidak sebagus atau tidak sekuat mereka-mereka yang berbakatnya komunikasi. Lalu pertanyaannya tadi, bagaimana cara berbagi? Bagaimana cara berbagi ilmunya ya, cara berbagi ilmunya. Ini kan bisa katakanlah misalnya komunikasinya. Sebenarnya kalau Bu siapa itu kan juga tetap bisa bicara. Sebenarnya tetap bisa ngobrol. Dengan ngobrol yang kemudian kayak berdialog biasa itu juga bisa berbagi ilmu. Tidak selalu dibayangkan berbagi ilmu itu harus di forum ilmiah, harus melalui seminar, kan tidak selalu bentuknya identik dengan itu gitu. Jadi bahkan yang di forum ilmiah saja belum tentu itu juga komunikator yang kuat juga, mungkin karena responsibility beliau sebagai seorang dosen, sebagai seorang pemateri yang memang mengharuskan untuk hadir di forum itu. Jadi buat ibu penanya tadi, mbak penanya tadi, kalaupun komunikasinya rendah ya tetap berbagi ilmu, bisa dengan teman ngobrol saja gitu, atau bikin quote-quote kecil-kecil gitu di status gitu. Saya sering baca itu punyanya Mbak Wening, tapi Mbak Wening kan komunikasinya Mbak Wening itu komunikasinya bagus enggak toh? Kuat enggak toh? Yang saya sering sekali tuh baca tuh. Saya memang sering baca quote-quote gitu. Dan itu sebenarnya kan juga berbagi gitu. Itu hal-hal yang kecil-kecil yang kita anggap kadang-kadang itu bukan bentuk berbagi, padahal itu berbagi. Hal yang kecil, tidak selalu berbagi itu bentuknya kita menyampaikan hal-hal yang bombastis gitu, enggak. Hal-hal kecil kadang kalau pas di hati ya bisa jadi yang kita anggap nggak berarti bagi kita, ketika kita tulis dan orang kemudian ada insight, itu sudah kita berbagi ilmu. Jadi mungkin quote-quote kecil, ngobrol dengan teman, apa yang kita punya, yang ilmu yang kita peroleh diajak dengan ngobrol saja itu sudah berbagi. Tidak perlu juga harus tergantung dengan komunikasi yang kuat. Monggo ditambahkan Bu Woro, Mbak Yain. Silakan Mbak. Saya izin dulu ya, dia Bu Woro ya. Karena terus terang dari Ibu Arifah dan Bu Woro, cuman saya yang nggak kuat di bakat komunikasi. Saya nggak kuat, nggak sanggup saya. Maksudnya
saya kurang mampu menyampaikan apa yang ada di kepala saya dengan perwakilan kata-kata yang tersusun rapi gitu ya, sampai orang ini paham gitu alurnya. Tapi tetap saya mau dan bisa nyampein, walaupun kadang mungkin teman-teman gitu ya, atau mahasiswa di kelas juga seringkali lihat saya ngomong itu lompat gitu, alur pikirnya tuh lompat gitu. Itu dorongan karena saya punya developer gitu ya, jadi saya senang belajar dan saya senang berbagi gitu, makanya saya bisa tampil di kelas gitu. Jadi bukan berarti yang bakatnya hitam nggak bisa tuh berbagi gitu ya. Bisa dilihat lagi nih apa nih bakat terkuat. Nah kalau tadi beliefnya itu kuat ya, warna putih. Putih ya, oke. Kalau misalnya apa ya, beliefnya mungkin kuning atau merah ya, itu kan bisa juga berangkat dari situ, kebutuhan dia untuk menolong orang gitu ya, karena memang ingin bantu bisa gitu. Artinya gini, lihat bakat sifat yang lain yang bisa menghantarkan kita untuk berbagi gitu ilmu dengan teman-teman yang lain gitu. Nggak usah berkecil hati karena bukan melulu dengan bakat komunikasi ya bisa nyampein ilmu gitu maksudnya. Karena saya juga communication-nya hitam gitu. Jadi bismillah sih, karena ada dorongan developer aja gitu, jadi terdorong gitu untuk bisa berbagi di depan walaupun acak adul lah kayak gini. Kurang lebih gitu ya, semangat lah. Bu Warren itu bisa lebih ini ya. Silakan Bu. Ya, makasih Mbak Yail, Mbak Tania ya, Mbak Tania Husna. Mbak Tania tadi sudah banyak ya disampaikan oleh Bu Arifa dan juga Bu Hayail. Mungkin sedikit saya tambahkan, kalau terkait sharing, mungkin Mbak Sania bisa buka kembali hasil TMA-nya, dilihat di potensi kekuatan. Ada sekian banyak aktivitas di sana. Jadi kalau terkait bagaimana kita sharing kepada orang lain, bagaimana kita bisa menebar manfaat dari bakat-bakat kuat kita, itu kita lihat di potensi kekuatan. Ada apa sih di sana? Ada aktivitas apa sih yang katanya TMA gitu ya? Itu kita oke. Yang katanya TMA hasil dari minat bakat itu kita bagus di sana. Nah, misalnya di sana ternyata dituliskan writing gitu ya, berarti dengan menulis. Misalnya di sana disampaikan dengan apa sih? Mediating, berarti dengan memediasi. Saya tidak tahu. Masing-masing tentu punya potensi kekuatan sendiri-sendiri. Nah, sarannya mungkin Mbak Sania dibuka kembali TMA-nya, dilihat potensi kekuatan yang kuat itu di mana, yang berasa setelah dibaca bukan kemudian langsung oh ini ya, tapi juga dirasakan kira-kira yang paling gue banget dari sekian potensi kekuatan, kan biasanya ada 14 tuh ya, 14 potensi kekuatan itu yang berasa di Mbak Sania gue banget yang mana. Berarti dari sanalah pintu Mbak Sania untuk bisa berbagi, untuk pintu Mbak Sania untuk bisa menebar manfaat dari bakat learner kuat yang Mbak Sania miliki. Demikian Mbak Umi, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Woro. Jadi nanti Mbak Sania kalau ternyata merasakan perlu konsultasi lebih jauh, tadi sudah diberikan nomor WA di chat, bisa menghubungi salah satu ada Mbak Woro, Mbak Arifa, dan Mbak Yael. Dan kalau penasaran tentang seperti apa sih kalau pemilik bakat communication hitam, tunggu aja, kita punya sesinya kok nanti. Masih di beberapa minggu ke depan kita akan bahas tentang bakat communication, kita akan hadirkan sosok yang communication-nya kuat dan sosok yang communication-nya terbatas. Jadi terus pantengin aja nih sesi sharing dari kontributor GGTM. Oke, dan ini ada komen terakhir dari Mbak Wahyu, Mbak Dewi, maaf, sebagai kita hari ini karena tidak terasa sudah 9:30 ya. Cepat sekali. Iya betul. Ini Mbak Dewi Mariati menyampaikan, sama Mbak, saya juga cepat bosan, saya suka mempelajari hal-hal baru, tapi setelah saya tahu saya jadi bosan. Begitupun dalam pekerjaan. Saya suka tantangan, tapi kalau sudah dapat saya tinggalin. Saya pun sekarang sudah bosan mengajar di sekolah negeri, tapi sudah bosan karena banyak hal. Padahal itu cita-cita saya dulu. Sekarang saya mau resign, pengen buka lembaga sendiri di rumah. Jadi tidak terkesan jadi terkesannya tidak istiqomah ini. Gimana ini? Mungkin ada komentar sedikit dari Mbak Woro, Mbak Arifa, atau Mbak Yail. Monggo.
Iya, Mbak Dewi, saran saya Mbak Dewi TMA dulu deh gitu ya. Jadi semuanya ada dasarnya, based on gitu ya. Nah, dilihat dulu nanti secara secara utuh itu sebenarnya potensi bakat, minat, potensi kekuatan Mbak Dewi itu apa. Jadi apakah sesuai untuk kemudian resign dan membuka lembaga di rumah ini atau hanya keluar dari hal yang tidak disukai menuju hal yang tidak disukai berikutnya itu maksud saya. Jadi TMA dulu, nanti setelah diulas dibahas diyakini sendiri bahwa oh iya ya ternyata aku gitu gitu, baru deh ditentukan step selanjutnya apa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Woro yang sudah merespon Mbak Dewi. Dan Abah terima kasih sudah hadir di sini Abah. Ini Abah tadi pamit duluan. Semoga sehat selalu Abah. Dadah apa? Abah sehat-sehat. Oke, Ya, Mbak. ya Mbak Rifa atau Mbak Yair mungkin mau menambahkan sedikit dari Mbak Dewi ini, curhatan Mbak Dewi. Sudah cukup, Bu. Sudah penjelasannya Bu Woro betul. Betul-betul. Saya juga salah satu yang bakat learner-nya kuat dan saya juga merasakan cepat bosan. Saya jadi flashback bahwa pengalaman pekerjaan saya tidak lebih dari 3 tahun di setiap perusahaan yang saya tempatin. Pokoknya udah 3 tahun, sudah hafal saya pindah. Tapi begitu saya masuk di dunia pendidikan, sejak saya pindah ke Karawang, saya merasakan betah. Walaupun satu sisi kadang bosan karena kalau kita ngajar kan materinya itu aja ya gitu. Cuma akhirnya begitu kita memahami bakat kita apa, dinamikanya apa, akhirnya yang saya lakukan setiap semester saya punya metode pembelajaran yang berbeda walaupun materinya sama. Dan ini bisa mensiasati bagaimana supaya kita tidak jenuh dengan kita memanfaatkan bakat yang kita miliki. Sampai-sampai suami saya suka bilang, ini kan materinya sama, kenapa kamu harus bikin presentasi lagi? Enggak. Ini sekarang kelasnya beda, jadi aku harus bikin yang beda gitu. Dia sampai kok bisa gitu, materinya kan sama, udah punya, ngapain repot-repot bikin lagi. Ternyata itu salah satu cara mungkin setelah kita paham bakat, oh ternyata ini strateginya supaya tidak merasa bosan gitu ya. Oke, baik. Mbak Woro, Mbak Arifa, Mbak Yaya, terima kasih banyak sudah berbagi malam hari ini, sudah mengupas tuntas tentang bakat learner dari sisi bakat terkuat dan keterbatasan. Mungkin ada satu kalimat penutup untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini, monggo dari Mbak Woro, Mbak Arifa, dan Mbak Yair, silahkan. Bu Arifa silakan, Bu Arifa dulu. Sudah penutupnya tadi sudah pantun tadi sudah saya keluarkan di awal. Karena bikin pantunnya cuma satu ya Mbak ya. Padahal strategi saya cukup bagus loh. Kalau ini di sini nggak kepake ini, harusnya strateginya tadi pantunnya di akhir. Jongkok strategi, ada strategi. Baik Mbak Arifa, terima kasih pantunnya. Ya, apapun bakatnya, mau learner mau apapun, learner tidak selalu identik dengan saya tadi juga jangan ini ya, jangan berpikir learner itu selalu ini. Saya orang bolos, mungkin guru-guru saya dulu juga akan heran ketika melihat saya sekarang gitu ya. Saya tukang bolos gitu. Jadi apapun bakatnya, itulah hal yang terbaik pada diri Anda semuanya. Apapun itu, tidak ada bakat yang jelek, tidak ada bakat yang buruk, tidak ada bakat yang ini, yang semua memiliki keunikan sendiri, dan pasti disitulah letak keberhasilan atau kesuksesan dan kebahagiaan dan kebermanfaatan Anda di dunia ini. Itu aja. Ya, terima kasih. Gimana Mbak Yail? Monggo. Ya, kurang lebih idem sama Bu Arifa. Jadi sebenarnya kalau bakat learner ya, ngomongin soal bosan gitu ya, jangan bingung, jangan patah hati, jangan sedih gitu. Karena apapun itu udah punya kita gitu ya. Kita memang seorang yang learner, dan kecenderungan orang learner itu memang mudah bosan. Tapi jangan akhirnya jadi galau gitu. Tinggal cari aja kira-kira apa sih yang betul-betul menjadi kebutuhan, misalnya apalagi juga yang terkait dengan tanggung jawab gitu ya. Jadi rasanya disitulah kalau memang kita bisa kuasai, ya kita dalemin. Nah saya penting banget itu soal bosan dan tersesat gitu ya, itu kenceng dulu gitu. Kurang lebih itulah. Yang jelas tidak ada bakat yang
negatif ya, semua positif yang ada pada diri kita. Itu Mbak Umi. Makasih banyak. Oke, Mbak Woro, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Umi. Teman-teman semua, dari sejak kita ada di perut ibu kita itu sudah dinaskan oleh Allah sebagai pemenang. Dengan lebih dan kurangnya. Allah kasih kita kekuatan, kelebihan, untuk kita bisa menebar manfaat seluas sebanyak mungkin. Karena Allah tidak ingin kita sombong, kita pun diberi kelemahan. Agar kita ingat bahwa kita perlu orang lain untuk bisa menopang kelemahan kita. Jadi yuk kita kenali lebih kurang kita, asah di potensi kita untuk bisa menebar seluas mungkin dan sinergi dengan sahabat dan lain untuk kita bisa tetap survive apalagi di pandemi ini dan bisa menang dalam kehidupan kita kembali ke ilahi Robbi bahwa misi terselesaikan. Terima kasih Mbak Umi. Oke, Masya Allah Mbak Woro. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semuanya. Dan memang tepat sekali ketika kita mengatakan bahwa ayo kita fokus pada kekuatan kita dan kita siasati keterbatasan kita. Karena sejatinya semua yang sudah kita miliki itu ya udah satu paket ya. Satu paket yang memang sempurnanya kita ya seperti ini. Oke, seperti biasa sebelum kita akhiri sesi malam hari ini kita akan berfoto bersama. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang berkenan selama memandu obrolan kita hari ini, dan kita masih punya sharing-sharing berikutnya di 2 pekan lagi. Jadi teman-teman terus pantengin sosial media kita dari masing-masing kontributor dan bisa masuk ke WAG group untuk mendapatkan informasi seputar sharing tentang talent mapping. Boleh teman-teman menyalakan kameranya, kita foto bersama untuk sesi malam hari ini. Dan seperti biasa, Pak Guntur selaku fotografer virtual kita, apakah sudah siap Pak? Ini namanya nodong ya. Waduh, ya nih, ada kebetulan laptopnya lagi dipakai, jadi nggak bisa moto Bu. Oke, baiklah kalau gitu saya yang akan mengambil alih dulu fotografer. Terima kasih Bu. Oke, baik teman-teman, boleh berikan senyum yang paling menarik. 3 cm kanan, 3 cm kiri, jangan sampai tidak sama, karena kalau tidak sama berarti tidak seimbang nanti senyumnya ya. Boleh? Ada 2 halaman. Kita mulai dari halaman pertama terlebih dahulu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya, ini saya fotografer cabutan jadi rada-rada. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sebentar, 1 lagi. Di halaman. Oh, ternyata 1 halaman saja. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah hadir malam hari ini. Saya undur diri, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umi.